Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Soba, khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah An-Nisa ayat 23. Surah An-Nisa ayat 23 yang diawali dengan kalimat Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wa muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan azam dan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur, disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan didian jembar, dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rasulullah wa berkati mu'alif hadal tafsir wa bisyiril Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan An-Nisa 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hurrimat, ada ta tanis. Pada dasarnya dalam huruf hijaiyah, dalam huruf Al-Quran itu ada dua huruf ta. Yang pertama ta tanis, seperti pada kalimat hurrimat, bentuknya memanjang, titiknya dua di atas. Yang kedua ada ta marbutah, bentuknya bulat, titiknya juga sama dua di atas. Untuk dua ta ini ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya sama-sama titik dua di atas. Perbedaannya adalah bentuk hurufnya. Ta tanis sebagaimana kita lihat bentuknya memanjang, ta marbutah bentuknya bulat. Ta-nya, titiknya sama-sama dua. Oleh karena ada persamaan dalam titik, ada perbedaan dalam bentuk, maka membacanya pun ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya di mana? Ketika dua ta ini dua-duanya hidup, maka dibacanya sama. Ta tanis di domah dibaca tu, ta marbutah di domah dibaca tu, ta tanis di patah dibaca ta, an'amta ta marbutah juga dipatah dibaca ta, ta tanis dibaca ti, haram ti, ta marbutah juga di kasroh dibaca ti. Sama dalam bacaan. Perbedaannya ketika sukun. Ketika mati berbeda jauh. Untuk tak tanis, matinya menimbulkan hams, hurrimat. Tetapi untuk tak marbutah, matinya bukan hams tetapi berubah menjadi ha. Minar radha'ah, bukan minar radha'ah tetapi minar radha'ah. Itulah penjelasan dua huruf ta. Ada persamaan dan ada perbedaan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minal radha'ah. Nah, minal radha'ah bukan minar radha'ah tetapi minar radha'ah. Wa akhwatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Dakhaltum bimati ketemu baru ikhfa syafawi. Fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Inna Allah kana ghafuran rahima. Inna Allah, lafaz Allah dibaca bukan bukan i, karena ada huruf inna. Tarkibnya jadi isimnya inna. Inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Innal
tidak kalu, karena bukan kalimat isim tetapi kalimat fi'il madi. Berlaku harakat itu untuk kalimat isim, untuk kalimat fi'il tidak berlaku. Sedangkan ghafurur rahimah asalnya ghafurun rahimun, jadi isim dan khabar kana. Maka dibaca innallaha kana ghafuran rahima. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Baik, cukup 2 ayat, terlalu banyak. Silakan perhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min al-rada'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u baina al-ukhtayni illa ma qad salaf inna Allaha kana ghafuran rahima. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Semoga kajian ayat pada malam ini mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jamaah. Di antaranya, siapa saja sih yang tidak boleh dinikahi oleh kita, dan siapa saja yang boleh. Yang kedua, mertua sama mantu, wudunya batal apa enggak? Apa udah jelasin kemarin? Lebih lengkapnya, yuk kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan bagimu, bagi kalian, bagi laki-laki. Kum itu jamak mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki. Diharamkan bagi kalian ummahatukum, ibu kalian. Antangkihunna, haram kalian menikahi ibu kalian. Wasamilat al-jad, begitu juga ke atasnya, ibunya, ibu nenek. Min kibalil abi, baik dari segi ayah, awil ummi, maupun nenek dari segi ibu, sama saja. Dan seterusnya, haram menikahi emaknya nenek, haram menikahi neneknya nenek. Terus ngapain juga?
tergantung neneknya. Elvi Sukaisi nenek apa belum? Tapi masih boleh kan? Wabanatukum, dan anak perempuan kalian haram dinikah. Dulu yang pernah memusuhi Rasulullah SAW itu dari Yahudi menikahi anaknya sendiri, putrinya sendiri. Dan dari anak juga sama. Suminat banatul aulad, apakah anak itu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan? Artinya apakah cucu kita dari anak laki-laki atau cucu kita dari perempuan? Atau menikah wa in safatna, atau anaknya cucu. Terus anaknya cucu apa lagi? Buyut. Itu sampai ke bawah haram menikah. Atas ke bawah, ibu ke atas, anak ke bawah. Sekarang ke samping. Wa akhawatukum wa ammatukum, dan kita diharamkan menikahi bibi. Nah ini barangkali bagi orang-orang yang suka berdoa, suka ada kalimat para kok ammatina wa kholatina. Apa sih bedanya ammat dan kholat? Maknanya bibi juga. Ternyata di sini jelaskan di ayat ini, di ayat 23 ini jelaskan ammun itu adalah akhwatun abaikum ajdadikum, itu saudara dari bapak, adiknya bapak atau kakaknya bapak. Ini udah Isa. Bisa. Ya kaget saya baru dari sini berapa huruf. Itu bibi dari bapak disebutnya ammat. Wa khalatukum, dan bibi juga. Yang dimaksud khalat apa? Akhwatukum ummahatukum wa jadatukum. Bibi dari ibu, adiknya ibu atau empoknya ibu itu disebut bibi juga, cuman dalam bahasa Arab disebut khalat. Hanya saya bilang bahasa Arab itu memiliki 12.000 kosakata. Inggris cuma 800 kosakata. Indonesia cuma 200.000 kosakata. Sangat sempit sekali Indonesia, sangat kecil, sangat sedikit kosakatanya. Kalau di Indonesia kan bibi ya dari bapak bibi, dari ibu juga bibi. Pejabat makan, anak kecil makan, rakyat makan, kambing makan, ayam, semua bahasa Arab beda. Jangankan bahasa Arab, bahasa Sunda, makan itu tergantung pelakunya. Kalau bahasa umumnya dahar, sedikit terhormat tua, ulama nedah, ke bawahnya yang biasa maju, nyatu, lelepok. Itu makan juga itu. Banyak kata-katanya Sunda. Indonesia cuma satu, makan. Wabanatul ukhti, wabanatul akhi, dan juga haram dinikah oleh kita anak perempuan dari saudara laki-laki. Kita punya saudara laki-laki, kemudian saudara laki-laki kita punya anak perempuan cantik, haram dinikah, namanya ponakan ya, ponakan. Wabanatul ukhti, juga haram bagi kita menikahi anak perempuan dari saudara perempuan
kita punya adik perempuan, punya empok perempuan, anaknya cantik, dinikahi. Haram. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang telah menyusui kalian atau ibu susu. Tapi Pak Ustaz, di zaman sekarang tidak ada ibu susu. Baik, belum tentu. Jangan dulu berkata tidak ada. Sekarang malah lebih banyak daripada Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Rasulullah SAW. Cuma zaman sekarang itu mereka tidak tahu hukum sehingga dianggap bukan ibu susu. Hati-hati, istri bapak, anak bapak. Ibu susu itu syaratnya cukup 3 kali nyedot anak kecil terhadap susu ibu siapa saja, itu sudah jadi hukumnya ibu susu. 3 kali sedotan. Faktanya banyak. Punya tetangga, emaknya lagi ke sawah, emaknya lagi ke pasar, lama nggak pulang-pulang, anaknya di rumah nangis. Kebetulan tetangganya punya anak kecil juga, umurnya sama. Karena solidaritas, kasihan bocah nangis nggak ada emaknya, disusui sama tetangga tadi. Nah sekali nyusu bocah, ada nggak 3 kali sedotan? Kalau sudah lebih 3 kali, berarti anak itu sudah jadi anak susu dan ibu susu, maka anak itu haram nikah dengan ibu susunya. Bahkan wa akhawatukum minar radha'ah, haram menikah dengan saudara-saudara sesusu. Anak-anak ibu susunya, dia punya anak perempuan banyak, satu pun haram dinikah oleh laki-laki. Anak laki-laki tadi yang pernah disusui oleh ibu itu namanya saudara susu, tidak boleh. Wa ummahatikum allati, dan haram bagi kita menikahi ibu dari istri kita, namanya mertua. Haram menikahi mertua. Tahun berapa itu ya? Ada keempat berita, menikah dengan anak gadisnya, selingkuh dengan mertuanya. Udah dikasih produknya, minta pabriknya. Sungguh terlalu. Waradaikum allati bihudurikum, dan juga haram kita menikahi anak tiri kita. Anak tiri itu tidak boleh dinikah. Masa emaknya diempat, anaknya diempat juga. Cuma anak tiri yang tidak boleh dinikah itu adalah allati dakhaltum bihinna, kalau kita sudah pernah dukhul, sudah pernah hubungan suami istri sama emaknya. Tetapi apabila takunu dakhaltum bihinna, kalau kita tidak sempat berhubungan badan dengan emaknya, maka wala junaha alaikum, silakan menikah dengan anaknya. Suatu contoh, sekarang zaman Facebook, kenalan dari Facebook. Ceritanya singkat cerita, jadi nikah di kampung. Padahal belum kenal keluarganya, makanya perlunya ta'aruf. Di dalam agama dipersilakan ta'aruf, tapi ta'aruf melamar tidak sampai tukar cincinnya. Cukup ta'aruf, tukar cincin itu tidak, bukan ajaran Islam, karena laki-laki haram memakai cincin emas. Ta'aruf silakan, melamar silakan, tapi jangan pakai tukar cincin. Tidak ada lamaran, tidak ada cerita, langsung nikah di kampung. Jadi berbondong-bondong datang ke kampung perempuan nikah. Sampai di Bone, sampai didandani, ada pegerayu, banyak pegerayu. Kemudian setelah akan nikah, pengantin tua ini duduk bersama istrinya di Bone, di kursi pengantin, di kursi pelaminan, sambil memperhatikan pagar ayu yang melayani tamu. Sang suami itu bertanya, "Mah,
Itu pagar ayu yang tinggi semampai itu siapa? Kata isinya, itu anak saya Pak. Subhanallah, cantik anaknya. Apa mendingan milih anaknya daripada emaknya yang udah goyong begini. Kenalannya ternyata di Facebook itu pakai foto anaknya. Kan musuh gitu kan. Ternyata yang dipasang di Facebook status ternyata foto anaknya, bukan foto dia. Karena dia ada rencana pengen membina anaknya, malam ini kalau itu dia tidur tapi tidak berhubungan suami istri dengan emaknya. Besok diceraikan, lusa langsung melamar anaknya, nikah anaknya, sah silakan. Yang penting emaknya jangan digauli dulu. Itu syaratnya. Kalau ada rame ini ceritanya, coba bikin sandiwara begini. Wahalailul abnaikum, dan tidak boleh menikahi istri dari anak-anak kita, namanya mantu, tidak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudara. Empoknya dinikah, adiknya juga disikat, haram hukumnya. Seperti kemarin yang saya ceritakan. Ada berapa yang diharamkan? Haram bagi kita yang pertama ibu, yang kedua anak, yang ketiga saudara, yang keempat bibi, yang kelima bibi, yang keenam anak adik laki-laki, yang ketujuh anak dari adik perempuan, yang kedelapan ibu susu, yang kesembilan saudara susu, yang kesepuluh mertua, yang ke-11 anak tiri, yang ke-12 anak ya dari saudara nikah, yang ke-12 adik ipar. Itu haram 12 orang dinikah oleh kita haram. Tambah dari saya yang ke-13, haram menikahi wanita sekantor. Nggak boleh. Sekantor banyak. Jangan sekantor banyak, berbohong sampai kawin semua. Atau haram menikahi wanita sekampung. Patokannya begini Pak, gampangnya ingat nggak Pak? Setiap wanita yang batal wudhunya itu boleh dinikah. Setiap wanita yang boleh dinikah oleh kita dari 12 tadi, maka wudhu kita tidak batal. Itu patokannya. Cuma satu saja yang beda, ini antai makmur bainal ukhtaini. Adik ipar haram dinikah, tetapi wudhunya tetap batal. Sekali lagi, adik ipar haram dinikah, tapi wudhunya tetap batal. Kenapa tetap batal? Karena ada kemungkinan istrinya meninggal, dia turun, maka wudhunya tetap batal. Innallaha kana ghafurur rahim. Wal muhsanatu, dan diharamkan juga bagi kaum ini wanita bersuami. Wal muhsanah, haram menikahi wanita yang sudah bersuami. Wanita tidak boleh bersuami dua, tapi laki-laki boleh beristri 4, boleh. Tapi di zaman Nabi Daud ini terjadi.
Begitu Nabi Daud lagi survei lokasi, ada burung merpati berwarna emas yang menarik perhatian Nabi Daud, diikuti oleh Nabi Daud. Ternyata burung merpati itu mengarah ke tempat mandi. Ternyata di tempat mandi itu ada seorang wanita cantik. Merpati itu kan sampai sekarang dikenal dengan Nina merpati. Tangkap lari, ternyata sampai ke tempat mandi. Di sana ada wanita cantik. Ternyata merpati itu iblis menggoda Daud. Ternyata Daud cengeng, tertarik dengan wanita yang lagi mandi. Karena sejelek-jelek apapun, kalau wanita lagi mandi kelihatannya cantik. Lagi basah berbeda-beda. Sampai akhirnya wanita cantik itu pulang diikuti sama Nabi Daud. Maka wajar kalau ada cerita laki-laki ngikuti begitu perempuan, wajar. Sekelas kita, apalagi sekelas Nabi Daud yang saat itu istrinya 99. Ini istri yang 100. Masuk ke sebuah rumah diikuti oleh Nabi Daud. Wanita yang masuk ke dalam, Nabi Daud ketok pintu, Waalaikumsalam. Ternyata yang keluar seorang laki-laki gagah. Nabi Daud berkata, "Baik Pak, saya menumpang nanya, ada apa Tuhan?" Wanita yang tadi masuk ke sini, emang rumahnya ini? Apa kata laki-laki? Iya, dia rumahnya ini dan saya sebagai suaminya. Kira-kira kalau jamaah dulu sobat kepergok begitu, kira-kira jawabnya apa? Cabut, mundur, mohon maaf. Tetapi Daud, apa yang terjadi dengan Daud? Kata Nabi Daud, kebetulan kalau bapak sebagai suaminya, saya minta ceraikan sekarang istri bapak untuk dikawini saya. Daud, anaknya ada Sulaiman. Awalnya, illa pemalakat aymanku, kita bawain alaikum, itulah catatan Allah. Wa akhwila lakum maharama wa wara'ala dhalikum antardamu bi'amwalikum, dan boleh kepada kalian menikahi wanita dengan harta kalian, tetapi muhsinina, untuk dijadikan istri yang sah, untuk dihalalkan oleh sahih, tidak untuk disimpan untuk zina. Pamastan itu ketika kalian berhubungan dengan mereka, berhubungan dengan perempuan, menikmati tubuh perempuan, bahatu guna ujurah guna paribah, maka bayarlah mas kawinnya sebagai keparduan dari Allah. Wala junah alaikum, dan tidak dosa bagi kalian bima taradaitu, telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu, boleh dinikmati bersama-sama. Selama ini ada kalimat mas kawin itu tidak boleh dipakai oleh suaminya. Itu kalimat yang salah. Mas kawin harus dibayar oleh suami kepada istrinya, tetapi sampai di tangan istri, terserah istrinya mau dimakan barang-barang suaminya halal. Kenapa menjadi haram? Badannya saja untuk suaminya halal, apalagi sekadar uang. Silakan bima taradaitu min ba'di maridun, innallaha kana aliman hakiman, karena Allah yang maha tahu dan Allah yang maha bijaksana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana bujangan yang belum mampu menikah, wa malam yastad min qawlan ayat yang muhsanatil mu'minati fa mimma malakat
aimanukum min fatayatikum mu'minat. Ada solusi bagi orang yang belum mampu nikah. Selengkapnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang datang. Malam ini cukup sampai di sini. Kurang lebih Bila itu